Selamat datang, penjelajah waktu. Pernahkah kamu mendengar bisikan para dewa di balik badai atau jejak raksasa yang terukir di pegunungan? Di lekuk waktu, kita akan membuka lembaran kuno dan mengungkap cerita-cerita yang membentuk peradaban. Bersiaplah, karena mitos lebih dari sekadar dongeng. Kita tidak hanya akan bercerita, kita akan menyelami jantung kosmos purba ke titik nol peradaban barat, di mana langit, bumi, dan samudra baru saja menemukan wujudnya. Kita akan membahas asal-muasal yang memicu semua drama, semua pahlawan, semua tragedi, dan semua keajaiban yang kita kenal sebagai mitologi Yunani. Lupakan sejenak nama-nama seperti Percy Jackson, Medusa, atau bahkan Herakles, karena untuk memahami mereka, kita harus kembali ke titik awal, ke masa sebelum para dewa Olimpian menguasai tahta. Ini adalah kisah tentang penciptaan, pengkhianatan, dan siklus kekuasaan yang tak terhindarkan, yang membentuk alam semesta yang kita tinggali. Kita dapat membagi seluruh tatanan dewa dan dewi Yunani kuno menjadi 3 era kosmis, 3 generasi yang saling tumpang tindih dan saling menggantikan melalui perang dan revolusi. Generasi pertama adalah para primordial entitas yang lebih merupakan personifikasi simbolis dari konsep-konsep dasar alam semesta. Generasi kedua adalah para titan raksasa purba dengan kekuatan mentah yang mewakili kekuatan alam dan kecerdasan kosmis. Dan generasi ketiga yang paling kita kenal adalah para Olimpian dewa dan dewi yang memiliki bentuk, kepribadian, dan intrik yang sangat mirip dengan manusia, meski dengan kekuatan tak terbatas. Mari kita mulai perjalanan ini dengan generasi pertama, di mana semuanya bermula. Awalnya, tidak ada apa-apa, sebuah kekosongan mutlak, sebuah kehampaan yang tak terbayangkan. Ini adalah Haus Chaos. Haus bukanlah dewa, melainkan jurang tak terbatas. Jurang yang menganga dan tak berbentuk, sumber dari segala penciptaan, namun juga merupakan kehancuran yang tak berujung. Dari kekosongan inilah, muncullah entitas-entitas primordial pertama. Yang paling utama adalah Gaia, atau yang kita kenal sebagai Mother Earth, Ibu Bumi. Gaia adalah esensi dari planet itu sendiri, fondasi yang kokoh, pemberi kehidupan, dan dianggap sebagai ibu dari segala ciptaan yang akan datang. Kehadirannya melambangkan awal dari bentuk, kontras yang sempurna dengan kekosongan Haus. Di bawah Gaia, jauh di kedalaman bumi yang tak terjamah, terbentang Tartarus. Jangan pernah samakan Tartarus dengan Hades Underworld, meskipun keduanya seringkali tertukar dalam pemahaman modern. Underworld adalah sekadar dunia bawah, alam orang mati yang diperintah oleh Hades. Tartarus jauh lebih buruk. Ia adalah neraka itu sendiri, lubang yang tak berdasar, sebuah penjara kosmis yang digunakan untuk mengurung monster-monster paling ganas dan penjahat-penjahat paling mengerikan di seluruh kosmos, tempat di mana bahkan dewa sekalipun bisa dipenjarakan dalam kegelapan abadi. Tartarus adalah penjara bagi mereka yang melanggar tatanan kosmik yang paling suci. Sebuah jurang yang begitu dalam, sehingga palu yang dijatuhkan dari permukaannya akan membutuhkan waktu 10 hari penuh hanya untuk mencapai lantainya. Dari Haus juga muncul Erebus, personifikasi kegelapan yang menaungi bumi, dan Nyx, personifikasi malam. Kedua entitas kosmik yang gelap ini bersatu, dan secara ajaib, dari persatuan kegelapan dan malam ini lahirlah terang. Mereka melahirkan Ether Hari dan Hemera, cahaya, sebuah metafora filosofis yang indah, bahwa fajar dan harapan selalu terbit dari rahim malam yang paling pekat. Selain itu, dari primordial ini juga muncul konsep-konsep penting lainnya, seperti Veds takdir, Du malapetaka, hipnos tidur, dan bahkan Thanatos kematian. Mereka bukan dua-dua dengan kisah heroik, melainkan konsep-konsep
yang mengatur keberadaan itu sendiri. Gaia kemudian melahirkan putranya tanpa pasangan, Uranus langit, area pegunungan, dan Pontus laut purba. Uranus, sang langit, dengan segala keindahan dan hamparan bintangnya, memandang dirinya setara dengan Gaia, ibu bumi. Tidak lama kemudian, Uranus dan Gaia bersatu sebagai pasangan kosmis. Persatuan langit dan bumi ini, yang menjadi pernikahan kosmis pertama, menghasilkan keturunan yang akan membentuk generasi kedua, namun juga memicu konflik abadi. Dari pernikahan Gaia dan Uranus, lahirlah 3 kelompok keturunan yang luar biasa. 12 titan yang akan kita bahas mendalam sebentar lagi. 3 Kiklops Cyclopis, raksasa bermata 1, yang merupakan pengrajin mahir. 3 Hecatoncheires, monster mengerikan dengan 100 tangan dan 50 kepala. Sayangnya, Uranus adalah ayah yang kejam, penuh kebencian dan paranoia terhadap kekuatan keturunannya sendiri, terutama para Hecatoncheires dan Kiklops yang buruk rupa dan menakutkan. Dalam tindakan yang paling egois, Uranus memaksa semua keturunannya kembali ke rahim Gaia, mengurung mereka di kegelapan bumi. Tentu saja, Gaia, sebagai ibu bumi, merasa sakit luar biasa. Penderitaannya tak tertahankan, dan dia pun merencanakan balas dendam. Diam-diam, dia menciptakan sebuah sabit dari batu yang paling keras dan memberikannya kepada anak-anaknya, memohon mereka untuk menuntut balas atas nama penderitaan sang ibu. Namun, ketakutan telah melumpuhkan para titan. Tidak ada yang berani melawan sang langit yang agung. Hanya satu anak yang termuda dan yang paling berani yang menerima tantangan itu, Cronus, titan waktu dan zaman. Maka, terjadilah pemberontakan kosmis pertama. Pada suatu malam, ketika Uranus terlelap dalam tidur nyenyak di pangkuan Gaia, Cronus menyergap dengan sabit yang tajam. Ia memotong organ vital Uranus, sebuah tindakan yang kejam dan simbolis, mengakhiri kekuasaan kosmis ayahnya. Darah yang tumpah dari Uranus saat ia tersingkir hatuke bumi Gaia, melahirkan ras-ras baru, Giants raksasa, Irinais dewi-dewi, pembalasan atau Fury, dan Meliai Peripone. Cronus kemudian melemparkan alat kelamin ayahnya ke laut, dan dari buih lautan yang mengambang, lahirlah entitas yang paling indah dan mematikan, Aphrodite, dewi kecantikan dan cinta. Sebuah ironi kosmis. Kecantikan tertinggi lahir dari kekerasan dan kekejaman. Uranus yang terluka parah itu diusir, dan ia bersumpah bahwa sejarah akan terulang. Dia menanamkan ramalan pada putranya, Cronus, engkau akan dikalahkan oleh keturunanmu sendiri, sama seperti engkau mengalahkan ayahmu. Setelah Uranus pergi, Cronus mengambil alih tahta, memproklamirkan dirinya sebagai penguasa alam semesta dan pemimpin generasi kedua, para Titan. Namun, tindakannya sendiri langsung melanggar janjinya kepada sang ibu alih-alih membebaskan Kiklops dan Hecatoncheires. Cronus, yang sama paranoidnya dengan ayahnya, justru mengasingkan mereka ke Tartarus. Sekarang, mari kita selami dengan detail siapa saja para Titan yang memerintah alam semesta dalam era emas kosmis ini, sebuah era yang diperintah oleh kekuatan yang murni. Ada 12 Titan orisinal yang lahir dari Gaia dan Uranus, 6 pria dan 6 wanita. Kekuatan mereka mewakili elemen-elemen fundamental, bukan sekadar simbol. Para Titan pria, Kos, Titan, kecerdasan, dan pandangan ke depan. Dia mewakili pikiran yang bertanya, kecerdasan analitis yang diperlukan untuk meramalkan masa depan. Cryos, Titan konstelasi surgawi, sebuah kekuatan kosmis yang terkait dengan tatanan bintang-bintang di langit dan siklus tahunan. Iapetus, Titan, kehidupan fana mortal dan harapan hidup. Ia adalah nenek moyang dari umat manusia melalui putranya, Prometheus dan Epimetheus. Ia mewakili elemen waktu dan keberlanjutan
bagi kehidupan di bumi. Nimasone, ya meskipun dia wanita, dia adalah salah satu dari 12 Titan awal. Namun secara konvensional, ada pembagian lain yang memasukkannya ke dalam 6 wanita Titan. Tapi mari kita jelaskan dia di sini sebagai salah satu 12 yang paling penting. Oceanis, Titan, dari lautan yang mengelilingi dunia sungai-sungai dan air tawar. Dia adalah arus purba yang tak pernah berakhir. Ayah dari semua dewa sungai dan nimfa laut. Hyperion, Titan, cahaya surgawi. Ia adalah ayah dari Helios matahari, Silini bulan, dan Eos fajar. Dia adalah kemuliaan, kecemerlangan, dan mata yang mengawasi alam semesta. Kronos, Titan waktu, pemimpin, dan yang termuda. Dia melambangkan waktu yang beredar. Waktu yang memakan segalanya, termasuk anak Kenania sendiri. Sebuah ramalan yang akan menjadi kenyataan. Para Titan wanita, Titanides. Nimasone, Titan, ingatan, dan memori. Dialah yang menyimpan semua sejarah kosmis, pengetahuan purba, dan menjadi ibu dari 9 muses. Inspirasi bagi semua seni dan ilmu pengetahuan. Rhea, Titan, kesuburan, dan keibuan. Dia adalah istri Kronos dan menjadi ibu dari semua dewa Olimpiad yang sering disebut sebagai Mother of the Gods. Theia, Titan, penglihatan, cahaya cemerlang, dan emas. Dia adalah lambang gemilau, nilai, dan juga merupakan ibu dari matahari, bulan, dan fajar. Tethys, Titan, air tawar, istri dari Ocean. Ia adalah personifikasi dari air sungai, mata air, dan awan, pasangan kosmis yang mengatur air di seluruh dunia. Phoebe, Titan, ramalan, dan rasi bintang. Dia adalah pemilik kuil Oracle di Delphi sebelum memberikannya kepada cucunya, Apollo. Themist, Titan hukum ilahi dan tatanan. Dia adalah penasihat para dewa, mewakili keadilan yang abadi dan tatanan moral yang mengatur kosmos. Di bawah kepemimpinan Kronos, para Titan memerintah dengan otoritas absolut. Kronos menikahi saudara perempuannya, Rhea, dan bersama-sama mereka mulai melahirkan generasi baru, para Olympion. Namun, ramalan Uranus selalu menghantui pikiran Kronos. Ketakutan akan digulingkan oleh putranya sendiri. Ketakutan yang mengakar dalam siklus kekuasaan yang kejam, mendorongnya pada tindakan yang mengerikan. Setiap kali Rhea melahirkan, Kronos langsung menelan bayinya bulit-bulit. Menelannya ke dalam perutnya, berharap bisa menghentikan takdir. Rhea melahirkan 6 Olympian: Hestia, Dewi Perapian dan Keluarga; Demeter, Dewi Pertanian dan Panen; Hera, Dewi Pernikahan dan Keluarga; Hades, Dewa Dunia Bawah; Poseidon, Dewa Laut; dan yang terakhir, Zeus, Dewa Langit dan Petir. Satu persatu kelima anak pertama itu menghilang, ditelan oleh ayah mereka, Kronos, tanpa sempat Rhea dekat atau gendong. Hati Rhea hancur oleh kesedihan dan keputusasaan. Dia tak sanggup lagi melihat anaknya yang keenam berakhir di perut suaminya. Dengan bantuan ibunya, Gaia, Rhea menyembunyikan Zeus, bayi terakhirnya, di pulau Kreta yang terpencil. Untuk menipu Kronos, Rhea membungkus sebuah batu besar dengan kain lampin bayi dan mempersembahkan batu itu kepada suaminya. Kronos, yang paranoid dan tidak curiga, menelan batu itu, yakin bahwa ia telah sekali lagi berhasil mengakali takdir. Zeus dibesarkan secara rahasia di Kreta, dirawat oleh para nimfa, dan dilindungi oleh Koretes, prajurit yang menari dan membenturkan perisai mereka untuk menenggelamkan tangisan bayi Zeus agar Kronos tidak mendengarnya. Seiring berjalannya waktu, Zeus tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan termotivasi, dipenuhi dengan tekad untuk membebaskan saudara-saudaranya dan memenuhi ramalan kosmis. Ketika saatnya tiba, Zeus kembali dan menyamar sebagai pembawa cangkir minuman Kronos. Dia memberikan ramuan khusus yang disiapkan oleh Metis, Dewi Kebijaksanaan. Kronos meminum ramuan itu
Dan seketika, perutnya bergejolak hebat. Ia memuntahkan semua isi perutnya. Ajaibnya, karena mereka adalah dewa-dewi abadi, anak-anak yang telah ia telan Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon keluar dalam kondisi utuh, tetapi mereka telah tumbuh dewasa dan kuat di dalam perut ayah mereka. Dibebaskan dari kurungan yang menjijikkan, para Olimpion bersatu di bawah kepemimpinan Zeus. Mereka menuntut tahta dari Kronos dan para Titan. Inilah yang kita sebut sebagai Titanomachi, perang epik antara Olimpian melawan Titan yang berlangsung selama 10 tahun penuh. Sebuah konflik yang mengguncang dasar-dasar alam semesta. Baik Olimpian maupun Titan, sama-sama kuat dan immortal. Selama 1 dekade, tidak ada pihak yang mampu memenangkan keunggulan. Menyadari bahwa kekuatan saja tidak cukup, Zeus pergi ke penjara Tartarus, tempat Kyklops dan Hekatonchires diasingkan. Dia membebaskan mereka dari kurungan yang dipaksakan oleh Uranus dan Kronos sebagai ungkapan terima kasih karena telah dibebaskan dari kegelapan abadi. Kyklops memberikan hadiah senjata kepada para Olimpian. Zeus diberikan petir dan halilintar, senjata guntur yang kekuatannya tidak tertandingi, yang ia gunakan untuk melontarkan api dari langit. Poseidon diberikan trisula yang mampu mengendalikan ombak, memicu gempa bumi, dan menciptakan badai laut. Hades diberikan helm kegelapan yang membuatnya tak terlihat oleh mata dewa maupun mata fana, memberikannya kemampuan untuk bergerak tanpa terdeteksi. Dengan senjata-senjata baru yang melambangkan kekuasaan mereka atas langit, laut, dan dunia bawah, dan didukung oleh kekuatan mentah dari para Hekatonchires yang melemparkan 100 batu sekaligus dalam setiap serangan. Perimbangan kekuatan pun berubah. Para Olimpion akhirnya mampu mengalahkan Kronos dan sebagian besar Titan yang setia padanya. Para Titan yang kalah, kecuali beberapa yang memihak Zeus, dilemparkan ke Tartarus, ke lubang neraka yang mereka sendiri gunakan untuk mengurung para Kyklops dan Hekatonchires. Salah satu Titan yang paling terkenal dihukum adalah Atlas, Titan ketahanan. Hukuman yang ia terima adalah menanggung beban langit di pundaknya untuk selamanya. Hukuman abadi ini berfungsi sebagai pengingat bagi semua dewa dan monster tentang konsekuensi menentang tatanan baru yang dipimpin oleh Zeus. Dan dari hukuman kosmis inilah kita mendapatkan nama untuk peta yang kita kenal hingga hari ini. Setelah kemenangan Olimpian, mereka berpikir bahwa era perdamaian telah tiba. Namun Gaia, yang hatinya masih terluka karena perlakuan Zeus terhadap anak-anaknya, para Titan yang kini dipenjara, menciptakan satu monster terakhir. Monster yang paling mengerikan yang pernah ada. Inilah Typhon, ayah dari semua monster. Entitas dengan 100 kepala naga yang tingginya mencapai bintang. Dan suaranya adalah gabungan dari raungan 1000 binatang buas. Para dewa ketakutan. Mereka lari ketakutan, mengubah diri mereka menjadi berbagai bentuk hewan dan melarikan diri ke Mesir. Hanya Zeus yang menolak untuk membiarkan kerajaannya runtuh sebelum ia berkesempatan untuk menikmatinya. Ia menyerang Typhon dengan seluruh kekuatan petirnya. Namun, Typhon terlalu kuat. Dia berhasil merobek tendon atau sinus Zeus dari tubuhnya, melumpuhkan kekuatan sang Raja Dewa, dan menyembunyikan tendon itu di gua. Dijaga oleh Delphin, monster naga wanita. Sekali lagi, Zeus membutuhkan bantuan. Hanya Hermes, dewa kecepatan dan pencuri, dan Athena, dewi kebijaksanaan dan perang, yang berani membantu. Hermes, dengan kecepatan dan kecerdasannya, berhasil menyusup ke gua, mencuri kembali tendon Zeus, dan mengembalikannya kepada Raja Dewa. Kekuatan Zeus pulih, dan ia kembali dengan motivasi yang berlipat ganda dan kemarahan yang membara. Pertarungan kedua berlangsung dengan brutal. Akhirnya, Zeus berhasil mengalahkan Typhon dan mengurungnya di bawah gunung Etna, yang sejak saat itu terus memuntahkan lahar dan asap.
Sisa-sisa kemarahan Typhon yang terperangkap dengan Typhon yang akhirnya dikalahkan dan para Titan yang diasingkan, tidak ada lagi yang berani menentang kekuasaan Zeus dan para Olimpio. Mereka mengambil tempat mereka di Gunung Olympus dan era Olympian pun dimulai. Sebuah era yang ditandai bukan lagi oleh perang kosmis, melainkan oleh intrik, cinta, dan konflik moral yang kompleks. Kisah tentang 3 generasi ini adalah sebuah pola yang berulang. Setiap ayah dikalahkan oleh putranya, sebuah lingkaran kekejaman dan dominasi Uranus dikalahkan Cronus, dan Kronos dikalahkan Zeus. Pola ini mencerminkan sebuah pelajaran universal tentang sifat, kekuasaan, dan ambisi yang tak pernah terpuaskan. Meskipun para primordial dan Titan lebih merupakan personifikasi konsep, para Olympion memiliki bentuk yang jelas, sifat yang berbeda, dan karakter yang kompleks, yang membuat kisah mereka begitu menarik bagi kita. Hingga hari ini, mereka mencerminkan sifat terbaik dan terburuk dari kemanusiaan. Dalam episode mendatang, kita akan menyelami satu persatu kompleksitas, drama, dan kisah cinta, serta pengkhianatan dari masing-masing dewa Olympian yang agung. Tetapi, untuk saat ini, semoga kisah asal mula ini telah memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fondasi abadi dari mitologi Yunani. Selalu ingat bahwa setiap kisah fantastis memiliki akar pada jurang kehampaan, dan bahkan dewa terkuat pun harus belajar dari sejarah. Sampai jumpa di kisah epik berikutnya. Dan semoga tatanan kosmik selalu mengawal langkah Anda.